Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sahabat percikan iman, kita akan sharing tentang hari ini tentang memandikan jenazah. Bahwa pada pekan lalu saya sampaikan memandikan jenazah itu ada 3 bagian. Ada sebelum memandikan, saat memandikan, kemudian setelah memandikan. Apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan. Ya. Pada kesempatan hari ini untuk memandikan kita akan bahas saat memandikan. Ya, kemarin kan sebelum memandikan sudah disampaikan ya, bahwa kita persiapkan dulu perlengkapannya sudah disiapkan, kemudian kita juga harus tahu adab memandikan, yaitu menjaga auratnya, berlaku lemah lembut, kemudian tidak membuka aib jenazah, kemudian juga dimulai doanya dengan doa umum ya, cukup basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang saat memandikan Rasulullah memberi hadis tersendiri tentang hadis mandi jenazah. Jadi ini ada sedikit perbedaan antara mandi jenazah dengan mandi janabah. Ya. Karena memang ada juga di masyarakat yang mengartikan ketika mandi jenazah itu sama dengan mandi janabah. Nah, kalau kami di percikan iman, mandi jenazah dengan mandi janabah itu ada sedikit perbedaan karena masing-masing juga memang ada hadisnya gitu. Ya, jadi Rasulullah memerintahkan hal-hal yang terkait dengan mandi jenazah itu lewat riwayat Ummu Atiyah. Kalau mandi janabah itu oleh Siti Aisyah gitu ya. Jadi sering di hal-hal yang pribadi itu Siti Aisyah yang meriwayatkannya. Nah, untuk mandi jenazah ini riwayat Ummu Atiyah, kita baca hadisnya. Ini dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, "Fi gusli ibnatihi ibda'u biyaminiha bimayaminiha wa mawadi'il wudu'u minha." Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah SAW ketika memandikan putri beliau yang meninggal. Ini saat Siti Zainab yang meninggal ya. Siti Zainab salah satu putri Rasulullah dimandikan oleh Ummu Atiyah sahabiah Ansor saat itu. Nah, kata Rasulullah saat Siti Zainab meninggal meminta Ummu Atiyah memandikan, kemudian Rasulullah memerintahkan mulailah dengan anggota badan yang kanan dan anggota wudhu. Jadi situ ya kata Rasulullah, mulailah dengan anggota badan yang kanan dan anggota wudhu. Ya, ini hadisnya hadis Bukhari ya, Bukhari dan Muslim. Kita teruskan dulu baca hadisnya. Nah, kemudian Ummu Atiyah, kata Ummu Atiyah, Rasulullah menemui kami saat kematian putri beliau. Ya, di sini disampaikan ya hadis selanjutnya dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui kami saat kematian putri beliau. Ini yaitu Siti Zainab. Lalu Rasulullah bersabda, iksilnaha salasan aw khomsan aw aksaro min zalik. Jadi kata Rasulullah, mandikanlah
dengan menyiramkan, dengan mengguyurkan air 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. Jadi mandikan dengan ganjil gitu ya. Nah kemudian in ro'aitun nadzalika, jika dipandang perlu, bimain wasidrin, mandikan juga dengan air yang bercampur bidara, daun bidara. Kalau sekarang itu daun bidara diterjemahkannya sabun gitu ya. Kalau sekarang dengan sabun. Waj'alna fil akhirati, nah dan jadikan terakhirnya itu kafuro au syai'an min kafuro. Jadi terakhir itu dengan kapur barus atau yang sejenis dengan kapur barus itu. Itu yang terakhirnya. Nah, kemudian kata Rasulullah, dan bila kalian telah selesai beritahu aku. Kemudian Ummu Atiyah memberitahukan kepada Rasulullah saat selesai, dan Rasulullah kemudian memberikan kain kapan. Ya, masih kita bacakan hadisnya, diteruskan lagi. Keadaan Ummu Atiyah menceritakan kepada kami bahwa mereka menjadikan rambut putri Rasulullah SAW, rambut Siti Zainab, 3 ikatan, kemudian melepaskannya, lalu membasuhnya, kemudian mereka jadikan kembali menjadi 3 ikatan atau dikepang. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Jadi kalau sudah selesai dimandikan, sudah selesai dihanduki, sunnahnya kalau rambut perempuan atau rambut ahwat, rambutnya panjang, itu dikepang 3 kepangan ya. Ya, jadi 3 kepangan tuh ini rambutnya 3 dibagi 3. Bagian kanan, bagian depan ke belakang, terus bagian kiri. Nanti masing-masing dibagi 3 lagi, jadi ada 3 kepangan. Jadi dibaginya mah 9, Bu. Ya. Ya, dibaginya mah 9 dibagi 3 kan 3 ya. Kemudian masing-masing dikepang lagi, jadi ada 3 kepangan. Itu sunnahnya gitu ya. Ya, kalau rambutnya panjang. Kalau rambutnya pendek mah dirapihkan saja ya. Iya Bu, kalau sudah dikepang 3 kepangan, di sini ada hadisnya yang tambahan. Di satu hadis mah nggak ada tambahan itu, di hadis yang lain ada. Kemudian kepangan itu disimpan ke belakangnya gitu ya. Iya. Jadi tidak usah diapa-apain lagi. Kalau misalnya pas diangkat sampai ke mengkapan nih kepangannya terbuka juga sebenarnya masih bisa dirapikan, silahkan. Kalau enggak juga syaratnya kita sudah melakukan tadi mengepang rambut jenazah gitu ya. Ini yang ahwat, yang perempuan. Jadi kalau yang bapak-bapak rambutnya panjang mah tampaknya ya nggak mesti dikepang ya. Iya kan kadang ada laki-laki atau ikhwan yang rambutnya panjang ya. Jadi ya itu mah dirapihkan saja. Jadi perintah di sini kekhususannya kalau rambut perempuan atau akhwat rambutnya panjang itu dikepang. Nah, di sini mulai memandikan. Ini teorinya mulai memandikan itu saat kita akan mulai menyiram air yang pertama ke tubuh jenazah, maka ucapkan doanya doa yang umum ya. Bacaan basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, tentu saja dengan niat ikhlas karena Allah. Nah, baru kita mulai menyiram. Di sini di hadisnya disebutkan mulailah dengan anggota badan yang kanan dan anggota wudhu jenazah. Nah, kalau bagian kanan jenazah sebelah mana? Sebelah sini ya. Jadi bukan kanan kita, kanan jenazah ya. Jadi kalau ini kepala jenazah, maka yang dekat saya ini adalah kanan jenazah. Jadi kanan jenazah itu tentu saja bagian depan dan bagian belakang itu bagian kanan jenazah. Jadi kita siram mulai bagian kanannya dan anggota wudhunya. Nah, di sini kami dari TPK Husnul Khotimah Percikan Iman mengartikan hadis ini
memulai memandikan jenazah adalah dengan menyiram bagian kanan dan mencuci anggota wudhunya. Gitu ya. Dan mencuci, menyiram, membasuh anggota wudhunya. Nah, sehingga ada beberapa hal di sini. Yang pertama, karena disebut mulainya dengan mencuci atau membasuh anggota wudhu, nanti area kepala yang saat wudhu makan diusap, itu saat mencuci anggota wudhunya itu adalah disiram, dibasuh, gitu ya. Kan di surat Al-Maidah, wamsahu biru'usikum. Jadi sapulah, usaplah kepalamu. Itu di dalil tentang berwudu gitu ya. Nah, kalau ketika berwudu kita mengusap kepala. Kemudian di hadis disebutkan berapa kali mengusap kepala itu? Mashatan wahidah, 1 kali usapan. Jadi kita ini dengan 2 tangan ya. Jadi dengan 2 tangan kita mengusap kepala dari arah depan ke belakang, kembalikan lagi, kemudian jari telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari ke belakang daun telinga. Itu dilakukannya 1 kali, itu di dalam wudhu. Nah, saat memandikan jenazah, karena kami memahaminya dari hadis ini adalah mencuci anggota wudhu, membasuh anggota wudhu, maka area kepala yang saat wudhu itu diusap, ini kami basuh juga. Artinya mun saur Sunda mah dibanjur, disiram. Karena kalau diusap mah beda. Usap mah tangan kita basah, kemudian diusap. Jadi kalaupun tidak rata, tidak mengapa, karena mengusap itu tidak mesti rata. Tapi ketika dicuci atau dibasuh menggunakan air harus merata. Ya, jadi ketika dalam berwudu, kalau tangan kita itu anggota wudu sampai sikut, itu harus rata terbasuh, karena air itu memang membasuh itu fungsinya adalah harus rata. Beda kalau diusap gitu ya. Nah, jadi di sini dimulai dari sebelah kanan dan anggota wudu yang bagian kepala yang di wudu itu diusap tetap saat dibasuh di dalam memulai di dalam mulai memandikan jenazah itu dicuci kepalanya gitu ya. Ya, kemudian kata Rasulullah, memandikan itu lakukan dengan ganjil 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu kalau dianggap belum bersih. Berarti 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Tapi rasa-rasanya nggak mungkin ya sampai 9 atau 11 gitu. Jadi di sini disebutnya iksilnaha salasan 3 kali, au khomsan 5 kali, atau au aksaro min zalik, atau tergantung kebutuhannya. Nah, untuk menghitung bagaimana sih menghitung memandikan ganjil itu? Apakah dengan gayung 3 gayung gitu ya? Nah, apakah seperti itu? Jadi untuk menentukan hitungan ganjil bahwa memandikan jenazah itu harus ganjil, ada 3 cara di teknis pelaksanaannya. Yang pertama, kita sediakan airnya betul-betul kalau pakai ember ada 3 ember besar misalnya. Berarti kan 3 ember tuh ganjil ya, karena kalau 1 khawatir belum cukup gitu. Nah, ketika sudah 3 ember ini habis dan jenazahnya belum kesat, masih licin gitu, maka sediakan lagi tambahnya 2 ember. Ya, jadi 5 ember. Mungkin hanya dengan 4 ember juga sudah kesat, sudah bersih. Tapi keutamaannya kan harus ganjil. Jadi dibikinlah menjadi 5 ember gitu. Itu yang mudahnya. Nah, yang cara kedua, kita mandikan jenazah dari awal, depan belakang sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai gitu, ulangi sampai 3 kali. Biasanya kalau mandi seperti ini, dari mulai dimandikan, lakukan tahapan-tahapannya sampai sudah dimiringkan sampai selesai, lakukan 3 kali. Ini biasanya memakan waktu yang agak lama, ya, waktu dan airnya juga.
Nah, cara yang ketiga, teknis saat memandikan ganjil itu, kalau menurut Imam Malik, jadi Imam Malik ini memberi solusinya. Yang pertama, sediakan air, memang air bening. Air bening yang enggak dicampur apa-apa, apakah itu airnya bisa ditempatkan dulu di ember atau airnya langsung pakai selang disambungkan ke keran air. Jadi nanti air itu digunakan secukupnya gitu ya. Yang pertama, sediakan air bening. Yang kedua, sediakan sabun. Sabunnya ini ada yang di baskom kecil yang juga dicampur air. Gitu ya. Jadi apakah sabunnya nanti sabun cair dicampur air hangat atau sabun batangan kita iris dulu, kita parut kemudian dikasih air hangat jadi berbentuk cair gitu ya. Nah, itu berarti si sabunnya udah mewakili cairan kedua gitu. Nah, yang ketiga, di sini kan yang terakhirnya harus dengan kapur barus. Nah, jadi bisa kapur barusnya ditumbuk dulu halus, kemudian disaringnya dengan saringan tepung. Ya, jadi kalau saringan tepung untuk bikin kue kan lubang-lubangnya sangat halus, sehingga nanti hasil kapur barusnya juga hasilnya halus. Nah, itu bisa segenggam kapur barus yang halus itu dicampur ke satu ember air, itu nanti untuk menyiram yang terakhir. Jadi disebut ganjilnya itu dari airnya. Air yang bening, air yang ada dicampur dengan air sabun, dan air yang dicampur dengan kapur barus. Berarti kebutuhan airnya secukupnya. Gitu ya. Jadi nanti yang biasa paling banyak diperlukan adalah air bening gitu. Itu seperti itu. Itu ada disampaikan oleh Imam Malik ya. Imam Malik itu salah satu madhab fikih. Ya. Nah, kemudian di sini in ra'aitu tunna dzalika bima'in wasidrin. Dan jika perlu maka dengan air yang dicampur sabun gitu ya, daun bidara. Silahkan kalau misalnya ibu di rumah ada tanaman daun bidara, mangga daunnya dipetik kemudian diremes-remes campurkan ke air gitu ya. Nah, tapi hati-hati, biasanya tanaman bidara ini durinya sangat banyak sampai ke ujung daun tuh banyak durinya. Jadi hati-hati, kita memerlukan yang daunnya saja, daun kecil-kecil. Nah, kalau misalnya pakai sabun juga bisa. Itu istilahnya sabun tuh ya masa sekarang gitu. Kalau dulu kan sabunnya belum seperti sekarang. Nah, kemudian di sini diteruskan waja'alna fil akhirati kafuro aw syai'an min kafur. Dan jadikanlah yang terakhir dengan kapur barus atau yang sejenisnya. Nah, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan saat jenazah masih basah, kata Rasulullah, waj'alna fil akhirati, jadi jadikan yang terakhirnya. Jadi yang terakhir di proses memandikan basah itu, terakhirnya adalah dengan kapur barus. Ini menunjukkan, mohon maaf, di lapangan saya sering di masyarakat ikut membantu memandikan, terus saya posisinya bukan leader saat itu gitu ya, saya membantu memandikan. Nah, biasanya oleh tokoh DKM setempat atau oleh senior yang memandikan saat itu, kalau kita sudah mandiin terus mau menghanduki, suka disuruh diwudukan jenazahnya. Nah, jadi kalau di dalam hadis ini mah terakhir memandikan itu penutupannya adalah disiram air kapur barus, bukan diwudukan lagi, ya. Karena kalau mencuci anggota wudu atau ada yang menerjemahkannya diwudukan, maka lakukan di awal. Itu adalah pembeda antara mandi jenazah dengan mandi yang lainnya gitu. Jadi ketika kita sudah melakukan
dimulai sebelah kanan dan mencuci anggota wudunya, itulah yang dinamakan memandikan jenazah. Itu ya. Jadi ini di masyarakat masih banyak. Biasanya kadang kalau kita mau sebelum menghanduki teh langsung suka disuruh sok diwuduan heula. Ada nggak Bapak Ibu pernah melihat nggak? Gitu ya. Ya, jadi kalau berdasarkan hadis ini penutupnya adalah disiram air kapur barus ya. Nah, nanti setelah itu setelah dihanduki kemudian tadi rambutnya dikepang gitu ya, baru dikapani. Iya. Jadi begitu. Untuk teori memandikan itu, baca di awal itu saat mau menyiram, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian siram bagian kanan jenazah, nih ya, bagian kanan jenazah, depan dan belakangnya. Kemudian di sini siram mulai dari kanan dan anggota wudhu. Berarti pelaksanaannya sudah menyiram sebelah kanan, kemudian kita cuci anggota wudhu biar biar tertib gitu. Dimulai dulu dari anggota wudhu yang wajah sekaligus dengan kepala, ya, sekaligus dengan kepala. Jadi disiram, kemudian dibasuh anggota wudhu yang area wajah dan sekaligus dengan kepala. Kalau perempuan ini kalau rambutnya panjang nanti dikeluarkan dulu, diangkat kepalanya, rambutnya keluarkan, kemudian kita basuh gitu ya, disekaliguskan. Nah, kemudian cuci tangan sebelah kanan sampai sikut. Nah, karena Rasulullah itu senang kalau yang berpasangan itu mendahulukan yang kanan, maka kalau memandikan jenazah setelah mencuci tangan sampai sikut, langsung mencuci kaki kanan sampai mata kaki. Itu karena memaknainya dicuci anggota wudhunya. Ya, sebelah-sebelah. Jadi yang kanan dulu. Setelah itu cuci tangan kiri, anggota wudhu tangan kiri sampai sikut. Lalu cuci kaki kiri sampai mata kaki sebelah kiri. Dari sana nanti kita sudah bebas. Itulah yang membedakan kita memandikan jenazah dengan mandi yang lainnya, ya. Oh ya, ada pertanyaan gimana organ vitalnya. Ini Bu, nanti kalau di prakteknya membersihkan najis yang ada di tubuh jenazah, apakah itu najis yang dari dubur ataupun kubul, dan misalnya maaf ada lemak-lemak, daki-daki dan semua yang ada di tubuh, itu dilakukan sebelum memandikan. Gitu ya. Jadi saat memandikannya tuh ada dua bagian lagi. Kering dulu, belum langsung diguyur, itu belum mulai Bu memandikannya. Karena gini, nanti kita bersihkan dulu najis-najisnya ya, dibersihkan. Kalau kami biasa menggunakannya pakai kapas basah nih. Jadi sebelumnya itu sudah disediakan kapas cukup banyak, kemudian juga keresek sampah juga sudah disiapkan segala macam. Nanti kapas basah itu dicelupkan, kemudian kita meraba ke bawah kain ke area selangkangan jenazah. Jadi nanti kaki jenazah itu dibuka sedikit ya ujungnya. Nah, nanti ini berarti selangkangannya itu agak melebar juga. Nah, kita meraba ke bawah kain untuk membersihkan kotorannya. Nah, dari kapas ini kan kapasnya basah ya. Jadi bersihkan area selangkangannya, itu si kotorannya ditampung di kapas tersebut. Jadi lakukan berulang kali sampai kapas itu nanti tetap berwarna putih. Jadi artinya kita memandikan tetap menjaga aurat jenazah, tapi kotorannya juga tetap bersih. Memang ini harus ada demonstrasi prakteknya ya. Nanti mudah-mudahan panitia MPI bisa memfasilitasi. Jadi di sini kita akan demonstrasi prakteknya.
Ada yang siap jadi model? Aduh, iya. Kalau kami ini kalau di masjid seperti ini ya kering nanti demonstrasinya. Kalau di lapangan di luar ya kita guyur. Jadi nanti boleh dipilih mau yang mana ya. Ya gitu ya Bu ya. Jadi memang teknisnya kenapa kalau kami mencuci najis, membersihkan najis dan kotoran-kotoran yang melekat di tubuhnya sebelum diguyur itu kan teknis aja ya. Karena tidak semua tempat memandikan yang ada di DKM atau yayasan itu higienis. Itu fungsi kesehatannya aman gitu. Karena kan minggu lalu disampaikan memandikan jenazah itu harus maslahat ya. Amankan diri, amankan pemulasaraknya, amankan jenazahnya, dimandiinnya mendapat hak-haknya, amankan lingkungan. Jadi jangan sampai bekas memandikan ini tercecer kemana-mana airnya sehingga yang sehat tuh madorot gitu ya. Nah, kalau dibersihkan dulu najis-najisnya ketika jenazahnya masih kering, itu meminimalisir madorot si kotoran teh kemana-mana gitu. Karena saya pernah membantu memandikan itu gitu ya, terus dari leadernya tuh langsung diguyur gitu ya. Nah ketika langsung diguyur teh kajantenan kotoran anak seueur, jadi itu di meja memandikan tuh berserakan. Terus belum tahu kan lubang meja memandikannya kemana arahnya gitu. Tapi kalau misalnya jenazahnya masih kering, kita pakai teknis kapas yang basah, itu nanti di kapas itu ditampung. Jadi terus masukin ke keresek sampah. Keresek sampahnya kalau di rumah sakit mah warna kuning. Kalau warna kuning teh berarti itu sampah yang bahaya gitu ya. Ya sudah nanti di kereseknya diikat, kita buang. Jadi pada saat mulai mengguyur jenazah itu sebenarnya najisnya sudah bersih, kotoran-kotoran yang melekatnya di tubuhnya juga sudah bersih. Itu memang secara teknisnya seperti itu ya. Jadi alhamdulillah dari kami sering memandikan, jadi secara teknisnya semakin ketemu mana sih yang paling maslahat, mana yang sedikit madorotnya gitu ya. Jadi kami tetap mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasulullah dan juga dari segi kesehatan apa yang dibuktikan oleh medis gitu ya. Jadi kita harus tetap sehat, jenazahnya mendapat haknya, kemudian kita yang memandikannya dalam kondisi tetap sehat, tidak terkena madorot dari jenazah ya. Nah makanya di sebelumnya tuh juga kita pakai baju memandikannya Bu yang rapat gitu ya, karena nanti khawatir ada beberapa penyakit yang memang masih bisa ditularkan dari yang sudah meninggal kepada yang hidup ya. Bapak Ibu sahabat Percikan Iman, alhamdulillah kita cukupkan dulu untuk kajian pembuka ini. Mudah-mudahan Allah masih menakdirkan kita untuk bertemu kembali, sharing kembali, dan mudah-mudahan nanti ada momen untuk lebih jelasnya dengan praktek. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.